Serius sekali gitu. Kalau suatu bangsa sudah hilang jiwa pengorbanannya untuk bangsanya, untuk masyarakatnya, ya bangsa itu akan mati, akan lemah gitu. Egoisme, ya kan, materialisme, individualisme akan muncul di situ. Jadi memang guru itu yang bisa memajukan bangsa adalah guru yang berkorban. Pak Nasir makanya tidak bicara gaji, tidak bicara pendapatan. Sekarang kan setiap bicara guru, pendidikan kita ini nggak maju, guru mesti bicaranya nanti ya gajinya dong naikin gitu. Itu oke, itu bukan soal yang tidak penting, itu sangat penting, tapi jiwa dulu nih yang penting. Kewajiban guru adalah berkorban, berjuang gitu ya, mengajarkan ilmu, itu berjuang, itu jihad dalam bahasa. Jadi pendidikan ini sudah disetting gitu ya, jiwanya itu bukan jiwa pengorbanan. Kan itu yang jadi problem itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adian Husaini. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting gitu ya, khususnya dalam dunia pendidikan kita di Indonesia. Kita akan bahas satu pahlawan nasional. Nah ini ya, ini the real pahlawan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Muhammad Natsir. Tapi kali ini kalau kita bahas Muhammad Natsir, tinjauannya selalu tentang beliau dikenal sebagai pahlawan nasional karena beliau berjasa dalam menyatukan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik melalui gerakan Mosi Integralnya. Tapi kita akan meninjau sebetulnya adakah hal lain yang sebetulnya bisa kita kulik gitu ya, sehingga memang beliau layak jadi pahlawan gitu. Nah, saya akan mengangkat bersama Dr. Adian Husaini satu buku beliau. Ini bukunya udah tersebar di mana-mana ya. Muhammad Natsir, Negarawan, Guru Dai Teladan. Jadi beliau mengangkat 3 aspek dari Pak Natsir yang kita melalui buku ini akan paham bahwa oh iya memang beliau layak jadi pahlawan. Jadi dari aspek negarawan mungkin kita udah kenal Mosi Integral dan banyak lah. Itu banyak dibahas di mana-mana gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas bersama Dr. Adian Husaini tentang Pak Natsir sebagai guru dan dai. Nah, ini bagaimana nanti sebetulnya dan kita tahu juga ya, ada kalimat dari Pak Natsir mengutip satu tokoh Belanda bahwa kira-kira satu bangsa tidak akan maju sebelum ada guru di bangsa itu yang suka berkorban untuk bangsanya. Itu bagaimana Pak kira-kira kita melihat Pak Natsir sebagai seorang guru gitu. Ini topik yang sangat penting ya, jadi makanya tolong baca betul buku saya ini, karena buku ini sebenarnya ya memberikan rumusan kebangkitan pendidikan dan negara kita ke depan itu. Karena Pak Natsir nanti itu ya memberikan solusi, kunci dari kebangkitan bangsa kita itu. Saya berharap betul bahwa Presiden, para menteri gitu ya memahami betul ini pemikiran Pak Natsir, karena ya mohon maaf ya, ini betul-betul beliau sudah mengingatkan loh. Sebagai contoh misalnya Pak Natsir itu tahun 17 Agustus 1951 ya sudah menulis artikel dengan judul Jangan Berhenti, Tangan Mendayung kan. Nanti arus membawa hanyut ya ke tengah. Itu penting sekali artikel itu. Hanya 6 tahun setelah kita merdeka, kata Pak Natsir, bangsa kita itu sudah berubah. Dari bangsa yang sebelumnya suka berkorban, bangga bahkan kalau ada anggota keluarganya yang mati gitu ya. Kemudian demi meraih kemerdekaan itu, mereka rela berkorban, cinta berkorban, semangat gotong royongnya sangat tinggi. Nah, kemudian Pak Natsir melihat, nih bahaya loh, bangsa kita sudah berubah. Setelah 6 tahun, bangsa kita kok menjadi bangsa yang justru penuntut, jiwa pengorbanannya melemah. Ya, orang nggak semangat lagi bekerja, ya hanya mau kalau menguntungkan dirinya. Nah itu, ini kan serius sekali gitu. Kalau suatu bangsa sudah hilang jiwa pengorbanannya untuk bangsanya, untuk masyarakatnya, ya bangsa itu akan mati, akan lemah gitu. Egoisme, ya kan, materialisme, individualisme akan muncul di situ. Itu satu contoh pemikiran Pak Natsir. Satu lagi tadi itu pemikiran Pak Natsir tentang guru kan. Dia mengutip pakar pendidikan Belanda, Dr. Nieuwenhuis, bahwa suatu bangsa tidak akan maju ya sebelum ada di antara bangsa itu sekelompok guru yang suka berkorban untuk bangsanya.
Dan hebatnya Pak Nasir itu, ya dia bukan hanya mengutip untuk basa-basi, dia kemudian menggagas dan dirinya sendiri menjadi contoh bagaimana menjadi guru yang baik itu. Sampai akhir hayatnya, Pak Nasir itu seorang guru dan konsisten dengan apa yang beliau ucapkan, ya bahwa bangsa itu nggak akan maju kalau nggak ada sekelompok guru yang suka berkorban untuk bangsanya. Jadi memang guru itu yang bisa memajukan bangsa adalah guru yang berkorban. Pak Nasir makanya tidak bicara gaji, tidak bicara pendapatan. Sekarang kan setiap bicara guru, pendidikan kita ini nggak maju, guru mesti bicaranya nanti ya gajinya dong naikin gitu. Itu oke, itu bukan soal yang tidak penting, itu sangat penting. Tapi jiwa dulu nih yang penting. Kewajiban guru adalah berkorban, berjuang gitu ya, mengajarkan ilmu, itu berjuang, itu jihad dalam bahasa kita. Pak Nasir kan diilhami oleh semangat jihad. Dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad membagi jihad itu menjadi 4 kan. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan kaum kufar, jihad melawan kaum munafik. Nah, jihad melawan hawa nafsu ini oleh Ibnu Qayyim dibagi menjadi 4. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu. Nah, keempat, bersabar menerima akibat dari mendakwahkan ilmu. Nah, ini kan luar biasa tuh. Jadi kepelawanan Pak Nasir tentang guru, nanti dia contohkan dirinya sebagai guru, berkorban apa? Dia dapat kesempatan untuk kuliah di Belanda atau di Jakarta, nggak ambil malah. Dia malah terjun dirinya sebagai guru tidak dibayar. Itu kan dahsyat tuh keputusan Pak Nasir. Kenapa? Karena guru itu adalah pejuang, ya. Nah, nanti ini yang jarang juga para pengamat pendidikan, pemerhati pendidikan itu kalau membahas tentang konsep pendidikan Muhammad Nasir, biasanya nggak bahas buku ini, buku Fiqh Dakwah Pak Nasir ini. Padahal ini buku pendidikan, gitu kan. Karena bagi Pak Nasir guru itu pejuang, guru itu dai, sehingga sampai akhir hayatnya Pak Nasir tetap loh menekuni masalah dai. Bukan berarti dia tidak jadi guru, karena istilah ini ya guru dai teladan memang sekarang 2 istilah yang berbeda, tapi sebetulnya dalam pandangan Pak Nasir itu satu, yang namanya guru itu ya dai. Dan ketika kita nulis tadi, saya juga baru searching di Google Pak Nasir sebagai pahlawan nasional, kata dai itu kurang disorot. Jadi Pak Nasir ya dia ulama, politisi, segala, tapi dia sebagai dai itu agak kurang ngejreng gitu di media sosial. Karena orang sekarang konotasinya dalam era pendidikan yang materialistik, kapitalistik ini sekarang kan dakwah itu dianggap pekerjaan, profesi. Ada fakultas dakwah, ya kan? Nah, fakultas dakwah itu biasanya ada beberapa program studi kan, komunikasi penyiaran Islam, humas, pengembangan masyarakat Islam gitu ya. Nah, itu semua nanti kalau lulus kerjanya di sini, dia bisa jadi ini, bisa jadi ini gitu. Jadi pendidikan ini sudah disetting gitu ya, jiwanya itu bukan jiwa pengorbanan. Kan itu yang jadi problem itu. Jadi ketika pendidikan itu dibongkar dari dasarnya, yang asalnya orang belajar ilmu itu untuk apa? Ya ikutin tadi kan, orang belajar ilmu itu tujuannya untuk dia jadi orang baik. Ya, orang baik itu apa? Orang yang paling memberikan manfaat. Kita kan pendidikan modern sekarang bertumbuh kepada 6 tingkatan berpikir belum, ya kan? To memorize, to understand, to apply, ya. To analyze, to evaluate, dan tertinggi to create, ya, menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu, melakukan inovasi, itu dianggap tertinggi. Padahal kita sebagai orang Muslim, Rasulullah ngasih contoh, yang tertinggi bukan itu, yang tertinggi bukan kamu jadi presiden, yang tertinggi manusia itu, derajat manusia tertinggi itu bukan jadi menteri, bukan jadi wapres, bukan jadi gubernur, bukan jadi orang kaya, bukan jadi guru besar, bukan. Rasulullah menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling tinggi derajatnya itu yang berguna, gitulah. Ini kan udah salah nih. Kalau bicara dengan para guru besar pendidikan mengatakan, "Oh, ini kampus terbaik. Kenapa? Lulusannya bisa diterima ini, bisa bekerja di ini." Itu bukan terbaik. Belum tentu dia terbaik, bahkan dia bisa terjahat. Gitu kan? Ketika dia pinter jadi guru besar, ijazahnya asli, ya, tapi ilmunya rusak, ya kan, akhlaknya bejat, ya dia tambah merusak kan.
Jadi dia memang mungkin artikelnya banyak di jurnal-jurnal internasional, ranking kampusnya tinggi kan itu. Tapi kan nggak ditanya, bahkan ada kampus yang rektornya ditangkap KPK karena suap, nggak ada pengaruh pada rankingnya, masalah akhlak. Oh iya. Ini nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Yang penting kampus itu tinggi kalau berapa jumlah guru besarnya. Kita tanya, itu guru besarnya sholat nggak sih? Guru besarnya itu korupsi nggak? Guru besarnya itu, pokoknya yang penting ada guru besar. Nah itu berarti kampus itu nilainya tinggi. Nah ini kan nggak sesuai dengan konstitusi kita. Pendidikan harus meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia itu. Nah kembali ke pemikiran Pak Nasir. Pak Nasir ini sebetulnya kita yang baru ini kan dari 10 pahlawan nasional yang ditetapkan presiden ada satu tokoh pendidikan. Sebetulnya bukan hanya Rahma El Yunusiyah itu, Kiai Khalil Bangkalan itu juga tokoh pendidikan sebenarnya kan. Cuma kita kan sekarang kalau di bidang pendidikan konotasinya sekolah, pondok, Formal gitu ya. formal gitu kan. Padahal Rahma El Yunusiyah ini dahsyat sekali. Saya sebut itu sebagai ibu pendidikan nasional. Nah, Pak Nasir itu sebetulnya lebih dari itu. Sebagai tokoh pendidikan. Sebagai tokoh pendidikan, misalnya beliau yang menggagas universitas yang pertama. Ya kan? Tahun 38 Pak Nasir menulis artikel atau makalah karena panjang itu. STI, Sekolah Tinggi Islam. Itu kan ide Pak Nasir tuh. Yang ditulis. Pak Nasir itu hebatnya kan idenya itu ditulis gitu loh. Berarti itu 7 tahun sebelum kemerdekaan ya? 7 tahun sebelum berdirinya STI. Iya. Kan STI berdiri 8 Juli 1945. 41 hari sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 kan. Ketua panitianya Bung Hatta. Nah ini yang hebat kan. Ketua panitianya Bung Hatta, sekretarisnya Muhammad Natsir. Nanti ada panitia Kiai Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Prawoto Mangkusasmito, di situ tuh di panitia pendirian universitas yang pertama itu. Nah, mahasiswa angkatan pertamanya salah satunya Subianto Joyo Hadikusumo, pamannya Prabowo, yang Pak Prabowo bangga pakai nama beliau kan. Beliau itu mahasiswanya Pak Nasir. Sebetulnya pamannya itu, dan gugur sebagai mujahid, sebagai pahlawan di Lengkong itu. Nah, jadi bayangkan orang Pak Nasir itu nggak kuliah. Saya bilang Pak Nasir itu memang tidak kuliah formal di perguruan tinggi, tapi Pak Nasir itu berpendidikan tinggi. Jadi ada orang yang kuliah di perguruan tinggi tapi pendidikannya rendah, ya pemikirannya rendah, manfaatnya rendah. Pak Nasir nggak kuliah formal, sama lah kayak Sultan Syahrir, ya kan, Rosian Anwar, orang-orang hebat ini apa? SMA pendidikannya, ya. Saya nggak tahu ijazahnya, nggak diperdebatkan lah. Mereka mungkin bagi mereka waktu itu nggak penting kamu punya ijazah atau enggak gitu. Yang penting kamu hebat gitu kan, pemikir hebat, pejuang hebat. Nah kembali ke Pak Nasir. Yang nulis Sekolah Tinggi Islam tadi. Sekolah Tinggi Islam itu kan peloporan coba idenya itu. Bukan hanya ide, Pak Nasir terjun gitu loh, memperjuangkan itu kan. Ya, yang kedua misalnya kan Pak Nasir tentang pemikiran tentang guru tadi. Ini kenapa pendidikan kita nggak maju? Mau jungkir balik itu loh, menteri diganti 1000 kali. Selama gurunya nggak diperbaiki seperti konsepnya Pak Nasir, kunci guru itu, ya kan? Itu adalah jiwanya, suka berkorban itu, cinta pengorbanan. Nah itu kuncinya kan. Jadi dia nggak ngomongin profesi kan? Apanya? Guru sebagai profesi itu Pak Nasir nggak kesana gitu. Itu kan teknis, mau profesi mau enggak. Tapi yang penting guru itu dia berguna. Itu, jiwanya iya kan, itu. Jiwanya itu ya itu kan udah masyhur lah ya, mahfudhat di pesantren. At-thariqah ahamu minal madah wal ustadu ahamu minat thariqah wa ruhul ustad ahamu minal ustad. Jiwa guru lebih penting daripada guru itu. Jadi kalau kita bicara guru, jiwanya dulu sebelum bicara gaji gitu loh. Ya kan? Sebab kalau jiwanya guru itu bagus, gaji ngikut kok. Rizki itu dijamin oleh Allah karena dia guru sebagai pejuang. Sebetul, udah bener himne guru itu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Tapi sekarang orang jadi ketawa gitu, wah guru begini ya. Dan lihat tuh berita-berita di di internet sekarang ini. Kita krisis guru. Anak-anak pinter nggak mau jadi guru, ya kan? Selalu alasannya kalau kita baca apa?
Gaji. birokrasinya rumit, ya kan? Jadi guru susah, buat laporan ini, laporan itu, gajinya rumit. Falsafah guru udah beda, nggak begitu. Pak Nasir tuh guru yang suka berkorban untuk bangsanya. Nah, itu suka berkorban itu jiwanya bersih. Makanya Al-Quran menggambarkan surat Fussilat ayat 33, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi jiwa guru ini jangan diambil dong. Ya. Makanya kan saya nggak setuju kalau gaji guru itu dinaikkan. Saya setuju gaji guru dicukupkan. Menyesuaikan orangnya. Iyalah, menyesuaikan orang. Yang penting dia kebutuhan pokoknya dicukupi. Standar guru itu harus dicukupi. Apa kebutuhan pokok itu? Sandang, papan, pangan, pendidikan, ya, kesehatan. Itu guru harus dijamin. Gitu. Jadi ini falsafah guru ini penting. Itu maksud saya di situ Pak Nasir. Nanti Pak Nasir bukan hanya itu, dia terjun bikin sekolah, bikin model. Ya kan? Kalau orang menanyakan Pak Nasir ini pidato mengkritik sekularisme, bahaya sekularisme. Pak Nasir terjun langsung. Dalam bidang politik Pak Nasir terjun melalui Partai Masyumi. Karena beliau ingin membuktikan bahwa ada partai loh yang tidak sekuler. Dan partai itu sukses, kan gitu. Jadi kan orang akan mengakui Masyumi itu sukses loh sebagai partai. Bukan hanya suaranya besar, gitu loh. Tapi ide-idenya, integritasnya. Sehingga nanti dia dibubarkan kan oleh bukan. Kan gitu. Sekarang kalau orang mengatakan partai itu sukses apa? Karena jumlah kursinya banyak. Apa itu sukses? Masyumi sama kursinya dengan PNI pemilu tahun 55. Tapi bukan hanya kursinya besar, tokoh-tokohnya itu berintegritas. Ketua panitia pemilu itu orang Masyumi. Burhanuddin Harahap, dikenal jujur, ya kan? Dikenal punya integritas tinggi. Nah, jadi ini sukses, moralitas dijaga. Itu bukan main, artinya itu pendidikan. Nah, itu hebatnya Pak Nasir ini. Makanya kalau Pak Nasir sebagai teladan, pahlawan itu, kepahlawanan beliau dalam bidang pendidikan ini dahsyat. Dan karena falsafah guru tadi, makanya ketika kita ngomong pendidikan menurut Pak Nasir, dai nggak bisa lepas dari situ. Nggak bisa. Bahkan ketika beliau sebagai negarawan, itu pun beliau sebagai dai, itu pun beliau sebagai guru kan. Yeah. Cara Pak Nasir melobi negara-negara bagian waktu itu kan ketika dia sebagai dai, dia sebagai guru. Iya, makanya dia punya kemampuan lobby yang hebat, punya kemampuan komunikasi yang hebat. Kenapa? Ya Pak Nasir guru sejak muda. Jadi kenapa saya selalu menyarankan lulus pesantren jadi guru. Kiai Imam Besar Kasih, kamu jadi orang besar itu jadi guru, mengajarkan ilmu yang didapat dari pondok kan. Kata Imam Besar Kasih kan begitu, meskipun kamu kamu pergi ke pelosok-pelosok, ke lereng gunung, ke bawah jembatan, kolong jembatan sekalipun. Itu orang besar. Nah, ini sekarang harus difahami. Ya, oleh para guru, para santri, para kiai gitu. Jadi kembali ke buku ini gitu ya. Saya makanya kan buku saya ini Muhammad Nasir Negarawan Guru Dai Teladan kan saya bilang ini buku panduan jalan kebangkitan. Gitu loh. Jadi kalau mau bangkit baca ini, bukan sekedar bernostalgia. Oh Pak Nasir hebat ya sebagai negarawan. Oh Pak Nasir hebat ya sebagai guru. Bukan hanya itu. Saya membuktikan bahwa konsep pendidikan Pak Nasir itu betul. Bahkan konsep yang melahirkan manusia seperti Pak Nasir itu konsepnya baku. Makanya kan lewat buku ini saya bilang apa? Dengan membaca buku ini di bagian akhir saya bilang kan, kita ternyata punya konsep untuk melahirkan orang-orang seperti Pak Nasir lagi. Nah, itu sebetulnya kan. Jadi kenapa? Jiwanya pengorbanan. Yang sekarang Dewan Dakwah kita ambil tagline ini. Cinta ilmu, cinta dakwah, berakhlakul karimah. Ini kan ciri Pak Nasir ini. Cinta ilmu, cinta dakwah, berakhlakul karimah. Udah. Kalau pendidikan kita melahirkan ini, hebat. Dan Pak Nasir ngasih contoh. Dia bikin, dia bukan dia jadi guru, contoh, dia guru teladan. Dia sebagai pemikir. Dia bukan hanya guru tukang ngajar, ya, tapi guru memikirkan perjuangan pendidikan, bagaimana melahirkan kampus yang terbaik. Beliau gagas itu.
Nah itu siapa? Tidak banyak loh ya. Contoh ya, tokoh-tokoh contoh Rasulullah SAW jelas. Pemimpin itu, pemimpin itu berhasil kalau dia berhasil merealisasikan gagasannya, mengaplikasikan. Rasulullah SAW itu jelas, beliau sebagai seorang nabi dia ngasih contoh, teladan. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, ya kan? Rasulullah mendidik satu generasi baru dan begitu banyak ribuan orang murid Rasulullah SAW itu, yang nanti mereka menjadi pelanjut kan begitu. Karena kan misi itu bukan hanya ditulis di buku kan gitu. Rasulullah itu ide-ide beliau yang dari Allah ini gitu ya, tugas beliau ini berhasil dilaksanakan, diaplikasikan oleh satu lapis generasi baru, bahkan generasi berikutnya itu hebatnya. Kita lihat siapa? Kiai Hasyim Asy'ari, berhasil beliau sebagai pemikir, sebagai ulama besar dan sebagai guru kan gitu. Beliau nanti melahirkan satu lapis kader yang hebat gitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil kan gitu. Punya pemikiran hebat, punya cita-cita tinggi, berhasil mengkader, melahirkan satu lapis orang baru. Nah, Pak Nasir termasuk yang berhasil sebetulnya ya. Sebagai pemikir, sebagai pejuang, beliau kemudian mengkader. Kan itu sampai sekarang orang masih banyak kadernya. Kiai Didin Hafiduddin, Profesor A.M. Saifuddin, Profesor Yusril, ya kan, Profesor bahkan lain-lain lah ya. Saya ketemu 9 Oktober yang lalu. Saya ke Malaysia, siang saya ketemu Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Datuk Zamri. Malam saya jumpa Menteri Pendidikan Malaysia, Fadlina Siddiq ya. Nah, Datuk Zamri, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia sekarang ini, itu bercerita waktu dia mahasiswa International Islamic University Malaysia S1 kata dia, dia wajib baca buku ini. Ini masuk kurikulum wajib di International Islamic University Malaysia. Itu kata dia itu. Bahkan kata Datuk Zamri, saya ditugaskan dakwah oleh Pak Nasir ke Jawa Tengah, ke Muntilan, nyusuri sungai kata dia. Dia lupa kampungnya namanya. Tapi dia waktu itu naik sungai. Ini Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia sekarang. Waktu di S1. Di S1 dia bilang ini masuk buku wajib yang harus dia baca sebagai mahasiswa S1 di Malaysia. Meskipun dia bukan jurusan dakwah. Bukan. Pendidikan. Itu masuk buku wajib. Di sana nggak ada jurusan dakwah. Tapi Pak Nasir kan siapapun kamu wajib berdakwah. Ini kan sejalan dengan ta'lim mutaklim. Kan di ta'lim mutaklim itu ada pembahasan yang menarik. Ya, tentang bab niat. Oh, yang saya Azhar Fuji kan bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang penting belajar itu harus niatnya benar. Ya, karena Allah dan lain-lain. Karena gitu. Allah, karena untuk menegakkan agama, menegakkan kebenaran misalnya. Terus ditanya, bolehkah belajar untuk tolabul jah? Iya, untuk mencari kedudukan. Untuk mencari kedudukan, mencari harta. Boleh nggak orang belajar supaya kaya? Orang belajar supaya jadi jenderal, orang belajar supaya jadi pengusaha, orang jadi belajar wapres. supaya jadi birokrat, belajar supaya jadi wapres, jadi menteri apa? Boleh nggak begitu? Nah, jawaban saya sendiri menarik. Iya. Boleh, tapi koma tuh. Sejak awal harus diniatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya mau kuliah ekonomi supaya saya jadi pengusaha. Tapi kalau saya sukses, maka usaha itu akan saya gunakan untuk berdakwah. Jadi itu berkaitan sama yang guru tadi kan, yang guru suka berkorban tadi. Iya, makanya kan berdakwah. Iya. Jadi apapun nanti yang bakal dia geluti, apapun jabatannya, setinggi apapun ya, dia bener gitu. Dia jadi manusia baik gitu. Iya. Jadi manusia pejuang. Pak Nasir kan. Iya. Artinya dia membahas fikih dakwah ini dahsyat banget kan. Cuma memang beliau nggak menyimpulkan inilah pendidikan gitu loh. Kata-kata itu mungkin saya belum menemukan itu. Pak Nasir mengatakan ini konsep pendidikan. Sebetulnya fikih dakwah ini fikih pendidikan ini. Karena dia membentuk manusia terbaik. Manusia terbaik itu apa sih? Manusia yang berguna bagi sesamanya. Orang yang berguna bagi sesamanya itu yang paling bagus siapa? Nabi lah. Para nabi itu kerjaannya apa? Iya. Sifat wajib nabi, sidik, amanah, tablik, fatonah. Tablik. Kalau dalam Al-Quran, ya surat Al-Baqarah 151 dan Al-Jumu'ah
Ayat 2, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ya, al-ayat. Jadi Rasulullah itu tugasnya 3. Tilawah, tazkiyah, taklim. Ya kan? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ketiga. Jadi tugas Nabi itu 1, apa? Yatlu 'alaihim ayati, menyampaikan ayat Allah. Ini berat tuh menyampaikan ayat Allah. Waktu itu mengaku ini wahyu. Zaman itu dilempari batu Rasulullah. Ngaku-ngaku dapat wahyu kan gitu. Sekarang orang dapat hadiah umroh membaca ayat Quran. Gitu kan. Zaman Nabi membaca ayat Quran itu dilempari batu, gitu masalahnya itu. Ya, kedua, wa yuzakkihim, mensucikan. Nah, tazkiyatun nafs. Tazkiyah nanti ujungnya akhlakul karimah kan. Kalau jiwanya bersih, akhlaknya mulia. Konsepnya kan begitu. Makanya tugas Nabi dan tugas para pengikut Nabi, maka apa kitabnya Syekh Qardawi gitu kan, Ar-Rasul wal Mu'allim. Nabi itu guru, Nabi itu mu'addib, Nabi itu orang yang mendidik. Jadi guru itu melanjutkan perjuangan Nabi. Tilawah, tazkiyah, taklim, itu sebenarnya. Jadi sekarang coba gimana pendidikan kita mau maju kalau jiwa guru, jiwa suka berkorban tadi itu, cinta ilmu, cinta dakwah, berakhlak karimah kan itu. Makanya kenapa sih Ta'limul Ta'lim itu saya bilang kitab yang masih sangat relevan? Karena dia mengurai sebab-sebab manusia gagal mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka Syekh Hasanuddin merumuskan apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Jadi ketika orang-orang belajar, dia nggak ingin justru mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu, ya berarti gagal. Kenapa gagal? Ilmunya rusak, adab mencari ilmunya rusak. Ini yang harus dibenerin dulu ini. Jungkir balik deh, gonta-ganti menteri, gonta-ganti presiden, nggak bisa. Bukan, saya mengatakan bagus gitu loh, bahwa Presiden Prabowo ini masya Allah concern dengan pendidikan. Ya, tapi menurut saya mohon ini dilanjutkan ya pada lebih jiwanya itu, jiwa guru ini. Dari guru, Pak Nasir sudah bilang. Nah itulah sebetulnya ya kepahlawanan Pak Nasir ini dalam pemikiran dan dalam praktek. Sama, misalnya gini, Kiai Haji Ahmad Dahlan diangkat sebagai Bung Karno sebagai dapat penghargaan pahlawan nasional kan tahun 61. Di kepres pengangkatannya Kiai Ahmad Dahlan disebutkan konsideransinya itu. Yang pertama, Kiai Ahmad Dahlan itu berjasa besar menyadarkan bangsa kita sebagai bangsa terjajah. Ya. Jadi kemudian Kiai Ahmad Dahlan menyadari penjajahan yang besar waktu itu melalui pendidikan. Makanya beliau melawan penjajahan melalui bidang pendidikan. Nah sekarang ini gitu ya, kalau mau kita ini masih tetap pendidikan kita sebetulnya terjajah, nggak akan bangkit selama pendidikan kita masih terjajah. Ya. Nah sekarang coba aja kalau nggak percaya, tanya Kiai Ahmad Dahlan misalnya. Ya. Yang Ahmad Dahlan nih kita mohon ya, sekarang pendidikan kita terjajah nggak? Ya. Jadi ketika Kiai Ahmad Dahlan mengatakan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, itu sebetulnya itu dalam sekali. Itu kan perjuangan. Karena beliau yakin betul kalau orang berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan menolong. Semua tokoh kita tuh meletakkan itu sebagai perjuangan. Karena orang mau jadi guru jadi pejuang, jadi dai gitu. Orang mau jadi politisi jadi dai, jadi guru. Jadi guru, dai itu nggak bisa dipisahkan gitu. Nah itulah sebetulnya ya. Jadi sekali lagi ya baca ini ya, baca buku ini ya, benar-benar gitu loh. Ya karena banyak hal baru yang saya temukan. Iya. Pemahaman terhadap ini ya, terhadap pemikiran dan kiprah perjuangan Muhammad Natsir. Dan kalau saya lihat buku ini ya, salah satu kelebihannya adalah ini banyak dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang gitu. Jadi kalau nanti siapapun yang baca buku ini akan relate bahwa negara kita begini, pemikiran Pak Nasir begini, relate. Nanti masalah guru, masuk gitu. Jadi masuk ke dalam banyak hal
yang sangat relate dengan kondisi kita hari ini. Ya mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan adalah kalau baca buku ini kita akan tahu bahwa kepahlawanan Muhammad Natsir itu memang aspeknya sangat luas gitu ya. Beliau sangat layak jadi pahlawan, tidak hanya sebagai negarawan, tapi khususnya sebagai guru dan dai yang sebetulnya tadi pun sudah dijelaskan bahwa beliau sebagai guru dan dai itu nggak pernah bisa lepas dari apapun profesi yang beliau geluti. Beliau politisi, tapi beliau guru gitu, dan seterusnya. Dan kedua, buku ini menyediakan tadi ya kesimpulan di akhir bahwa ini panduan menuju kebangkitan bangsa Indonesia gitu melalui guru. Nah itu ya, jadi banyak sekali gitu kelebihan dari buku ini. Ya, ini silakan nanti bisa untuk pemesanan bisa hubungi nomor di bawah ini. Gitu ya, atas namanya toko Divabook gitu ya. Bisa, masih banyak stoknya, tenang aja, masih belum menipis. Ya mungkin itu saja. Terima kasih kepada Dr. Eden Husaini atas penjelasannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.